Perkenalkan, nama saya Ananda Sylvia Rahma, NIM 193209023. Perkenalkan, nama saya Cindy Putri Anggraini, NIM 193209090. Saya Rudenesa Anissa Firmina, NIM 19320090049. Saya Sofi Rida Pratiwi, NIM 193209102. Perkenalkan, nama saya Uswatun Khairoh, NIM 193209112. Langkah pertama dalam pembuatan database di Software Accurate yaitu buka Software Accurate terlebih dahulu. Selanjutnya kita klik pembuatan perusahaan. Lalu di sini kita akan memasukkan data Excel yang telah kita buat sebelumnya. Setelah kita memilih, kita memberi nama filenya menjadi UAS kelompok 4, lalu kita klik OK. Di sini kita menunggu loadingnya hingga selesai. Selanjutnya di sini kita isikan kata kunci dengan kata supervisor, lalu kita klik OK. Lalu kita pilih lanjut, lalu kita klik persiapan mahir. Lalu untuk mata uangnya kita isikan rupiah dengan nilai tukar 1, negara Indonesia dengan simbol Rp, lalu kita klik lanjut. Lalu untuk nama perusahaan kita isikan PT Maju Furnitur dengan alamat Jalan Pajahitan nomor 1, Sleman, Yogyakarta. Dengan tanggal mulai tutup bukunya 30 Desember 2009, dengan tahun fiskal serta default periodenya 2009 bulan 12. Lalu kita klik lanjut. Selanjutnya untuk nomor seri faktur pajaknya kita isikan NPYDR. Untuk NPWP-nya kita isikan 01.011.600.4.051.001. Untuk nomor pengukuhan PKP-nya juga sama dengan nomor NPWP. Tanggal pengukuhan PKP-nya tanggal 24 bulan 10 2009, kode cabangnya 01, jenis usahanya perdagangan furniture dengan KAIUL SPT 75432. Lalu kita klik lanjut. Lalu di sini terdapat beberapa akun. Di sini kita harus menghapus seluruh akun dan hanya tersisa akun retain earning saja. Jika sudah terhapus, kita akan mengimpor data daftar akun. Di sini kita harus mengganti file of type-nya menjadi Excel terlebih dahulu. Lalu kita ambil data. Lalu di sini pada kolom nomor akun kita hapus dengan cara klik kanan lalu hapus. Lalu di sini kita mendefinisikan nomor akun menjadi nomor akun, nama akun menjadi nama akun, tipe akun menjadi tipe akun. Nah, di sini kita juga harus mendefinisikan, contohnya kas atau bank kita definisikan menjadi kas atau bank, akun receivable kita definisikan menjadi akun piutang, dan seterusnya. Jika sudah kita klik OK, lalu saldo awal kita definisikan menjadi saldo awal. Jika sudah, lalu kita impor data.
Lalu di sini ekuitas saldo awal dan akun laba ditahan kita ganti menjadi laba ditahan, lalu kita klik lanjut. Lalu di sini untuk akun hutang kita isi hutang dagang, akun piutang dagang, pembayaran di muka penjualan, uang muka penjualan, pembayaran di muka pembelian, uang muka pembelian, diskon penjualan untuk potongan penjualan. Lalu kita klik lanjut. Selanjutnya untuk syarat pembayaran kita isikan net 30 dan COD dengan cara penulisan sama seperti berikut. Selanjutnya di sini untuk pajak kita isikan kode T, nama PPN, keterangan pajak pertambahan nilai sebesar 10%, dengan pajak penjualan kita isikan PPN keluaran, pajak pembelian kita isikan PPN masukan. Lalu kita lanjut. Lalu di sini untuk metode pengiriman kita isikan tiki, lalu kita klik lanjut. Lalu di sini kita akan mengimpor daftar pelanggan. Jika sudah muncul seperti berikut, kita ganti file of type-nya menjadi Excel, lalu kita klik daftar pelanggan, lalu kita ambil data. Lalu di sini untuk kolom nomor pelanggan kita hapus. Lalu di sini kita akan mendefinisikan nomor pelanggan menjadi nomor pelanggan, nama pelanggan, mata uang, saldo awal, pajak 1, pajak pertama, dan tipe pelanggan kita pilih umum. Jika sudah kita klik impor data. Lalu kita klik OK. Lalu kita klik lanjut. Selanjutnya kita akan mengimpor daftar pemasok. Langkahnya seperti di awal. Lalu kita ambil data. Lalu di sini untuk kolom nomor pemasok kita hapus. Lalu kita akan mendefinisikan nomor pemasok menjadi nomor pemasok, nama pemasok menjadi nama pemasok, saldo awal, pajak 1 menjadi pajak pertama. Lalu kita impor data. Lalu kita klik lanjut. Kita klik lanjut lagi. Di sini untuk akun default barang, persediaan kita isi persediaan furnitur, penjualan, retur penjualan, diskon barang penjualan, potongan penjualan, akun barang pengirim persediaan furnitur, harga pokok penjualan, retur pembelian persediaan furnitur, akun biaya beban luar usaha, dan akun barang belum ditagih hutang penerimaan barang, lalu kita klik lanjut. Lalu kita pilih Vivo, lalu kita klik lanjut. Lalu di sini kita akan mengimpor daftar barang. Langkahnya masih sama. Lalu kita ambil data. Lalu kita menghapus kolom nomor barang. Lalu kita akan mendefinisikan nomor barang, deskripsi barang, kuantitas, satuan unit 1, biaya atau unit diabaikan, total biaya, harga jual 1, pajak 1, kode pajak penjualan. Lalu kita di sini kita isikan PPN, lalu kita klik OK. Di sini kita pilih persediaan, lalu kita impor data. Kita klik OK. Selanjutnya kita klik lanjut. Lalu di sini kita akan mengimpor daftar aktiva tetap pajak. Langkah-langkahnya masih sama. Lalu kita klik ambil data. Selanjutnya di sini kita akan menghapus kolom tipe aktiva tetap pajak
dengan cara klik kanan lalu hapus. Di sini kita akan mendefinisikan tipe aktiva tetap pajak, golongan aktiva tetap pajak, umur ekonomis pajak, metode penyusutan pajak. Lalu di sini kita pilih metode garis lurus, lalu kita klik OK, lalu kita impor data. Lalu kita klik lanjut. Lalu kita akan mengimpor daftar tipe aktiva tetap. Langkahnya masih sama. Kita harus mengganti file of tab-nya menjadi Excel terlebih dahulu. Lalu kita ambil data. Jika sudah muncul, kita harus menghapus kolom tipe aktiva tetap. Lalu kita akan mendefinisikan tipe aset tetap, tipe aktiva tetap, golongan aset tetap pajak, golongan aktiva tetap pajak. Lalu kita impor data. Lalu kita klik lanjut. Lalu kita akan mengimpor daftar aktiva tetap. Lalu kita klik ambil data. Jika datanya sudah muncul, kita harus menghapus kolom kode aktiva tetap. Lalu kita di sini akan mendefinisikan kode aktiva tetap, kode aktiva, keterangan aktiva, tanggal pembelian, tanggal pemakaian, umur bulan aktiva tahun, metode penyusutannya kita pilih metode garis lurus. Lalu untuk akun aktiva kita definisikan menjadi akun aktiva. Lalu ruko kita definisikan menjadi bangunan ruko. Lalu untuk akun akumulasi depresiasi kita definisikan menjadi akun akumulasi penyusutan depresiasi. Akun beban depresiasi kita definisikan menjadi akun beban depresiasi. Sumber dana kita definisikan menjadi sumber dana. Lalu akun sumber dana. Untuk laba ditahan kita definisikan menjadi laba ditahan, lalu kita klik OK. Untuk tipe aktiva tetapnya ruko, lalu kita impor data, lalu kita klik OK. Lalu di sini sudah dihasilkan neraca percobaan dengan debit kreditnya 370.250.000, lalu kita klik lanjut. Lalu kita klik selesai. Pembuatan database selesai. Langkah selanjutnya adalah mencetak neraca saldo sementara. Untuk dicetak, kita klik laporan, daftar laporan, buku besar, neraca saldo klasik. Untuk tanggalnya, kita pilih tanggal 31 Desember 2009. Kita centang dan klik OK. Nah, selanjutnya kita akan mengkoreksi nilai opening balance equity menjadi akun laba ditahan dengan mendouble klik angka pada akun opening balance equity. Akan muncul seperti itu. Soalnya kita ganti akunnya menjadi laba ditahan, lalu kita simpan dan tutup. Selanjutnya kita jangan lupa untuk perbarui. Nah, lakukan hal yang sama sampai semua menjadi kosong atau menjadi 0. Nah, itu sudah menunjukkan kosong. Nah, jika sudah benar, lalu kita klik close.
klik close. Lalu kita perbarui untuk di neraca saldo untuk melihat neraca saldo yang sudah dikoreksi. Lalu kita close. Langkah selanjutnya adalah membackup data sebelum melakukan proses tutup bulan dengan klik aktivitas periodik proses akhir bulan. Untuk periodenya Desember 2009. Lalu kita pilih OK. Kita klik OK. Selanjutnya kita klik laporan, daftar laporan ke buku besar, dan kita pilih neraca saldo yang klasik. Tanggal 31 Desember 2009 kita centang, klik OK. Nah, itu merupakan neraca saldo klasik yang sudah dikoreksi dan sudah ditutup bulan. Untuk setup database-nya sudah selesai. Transaksi yang pertama, klik aktivitas buku besar bukti jurnal umum. Kemudian kita masukkan nomor voucher yaitu 01. Setelah itu mengisi tanggalnya tanggal 1 bulan 1 tahun 2010. Setelah itu kita masukkan deskripsinya diisi dengan Tuan Handika menanamkan modal berupa kas. Setelah itu, akun yang berpengaruh yang pertama ada kas bank, dengan nominal sebesar 100 juta. Kemudian akun yang kedua yaitu modal Tuan Handika dengan nominal sebesar 100 juta. Setelah itu, klik simpan dan tutup. Kemudian transaksi kedua, klik aktivitas buku besar bukti jurnal umum. Kemudian masukkan nomor voucher yaitu 02, kemudian mengisi tanggal 3 bulan 1 tahun 2010. Kemudian masukkan deskripsinya adalah menyewa bangunan ruko yang akan dijadikan kantor. Kemudian akun yang berpengaruh, yang pertama ada sewa dibayar di muka, dengan nominal sebesar 50 juta. Kemudian akun yang kedua, kas bank, dengan nominal sebesar 50 juta. Kemudian klik simpan dan tutup. Selanjutnya, transaksi ketiga, klik aktivitas buku besar bukti jurnal umum. Selanjutnya mengisi nomor voucher 03, kemudian mengisi tanggal transaksi tanggal 10 bulan 1 tahun 2010. Kemudian masukkan deskripsinya adalah membeli perlengkapan. Setelah itu, akun yang berpengaruh yang pertama ada perlengkapan, dengan nominal sebesar 5 juta. Kemudian akun yang berpengaruh kedua adalah kas bank dengan nominal sebesar 5 juta. Setelah itu klik simpan dan tutup. Transaksi keempat, kita masuk pembelian, lalu kita pilih pesanan pembelian.
kita masukkan PT Abadi, lalu kita masukkan PO numbernya PO 001, lalu kita masukkan PO date-nya 11.01.2010. Lalu kita masukkan tiki, lalu kita pilih meja kayu. Kita masukkan kuantitasnya 5, taksnya T, kita masukkan nominal 250.000, lalu kita masukkan deskripsinya, melakukan pemesanan kepada PT Abadi dengan nomor PO 001, lalu kita simpan dan tutup. Transaksi kelima, kita pilih kas dan bank, lalu pembayaran. Kita masukkan kas bank, kita masukkan nomor vouchernya OP002. Kita masukkan tanggal 13.01.2010. Kita masukkan memo pembayaran brosur untuk keperluan iklan kepada percetakan Erlangga. Kita masukkan nominalnya 200.000. Kita pilih beban pemasaran, kita klik kalkulator, lalu simpan dan tutup. Transaksi ke-6, kita klik aktivitas, kita masuk buku besar, lalu jurnal umum. Kita masukkan tanggal 15.01.2010, kita masukkan deskripsinya, membayar tagihan utilitas air, listrik dan telepon kantor. Kita masukkan beban utilitas, kita masukkan nominal 200.000, kita pilih lagi kas bank, lalu simpan dan tutup. Selanjutnya, transaksi ke-7, kita klik aktivitas buku besar bukti jurnal umum untuk nomor vouchernya 05, tanggalnya 17 Januari 2010. Deskripsinya kita masukkan menyelesaikan jasa reparasi pada meja kayu kepada CV Bintang dan menagih klien sebesar 20 juta. Untuk akun yang berpengaruh, yang didebit ada kas bank sebesar 20 juta. Untuk pendapatan jasa dikredit sebesar 20 juta. Kita simpan dan tutup. Selanjutnya, untuk transaksi ke-8, kita ke pesanan penjualan. Untuk pelanggannya, kita pilih PT Bulan Bintang dengan nomor PO 00778 dengan tanggal SO-nya 18 Januari 2010. Untuk yang diharapkan dapat diterima CV bulan bintang pada tanggal 21 Januari 2010 melalui Tiki. Untuk barangnya, yang pertama ada lemari kayu sebanyak 10 dengan harga per unitnya 200. Selanjutnya ada kursi kayu sebanyak 5 dengan harga per unitnya 150. Untuk deskripsinya, PT Bulan Bintang memesan produk dengan nomor PO 00778.
lalu kita simpan dan tutup. Selanjutnya, transaksi ke-9 kita ke aktivitas penjualan dan pengiriman pesanan. Untuk pelanggannya kita pilih PT Bulan Bintang dengan nomor PO 0078 dengan nomor DO 001. Untuk tanggalnya tanggal 21 Januari 2010. Untuk barangnya itu sama dengan transaksi sebelumnya, yaitu yang pertama ada lemari kayu sejumlah 10 dan kursi kayu sebanyak 5. Untuk deskripsinya kita masukkan mengirimkan pesanan kepada PT Bulan Bintang dengan nomor DO 001. Setelah itu kita simpan dan tutup. Kita pilih penjualan, lalu faktur penjualan. Setelah itu untuk pelanggannya, kita pilih pelanggan umum. Setelah itu kita ubah nomornya menjadi SI001. Lalu kita ubah tanggalnya menjadi 22 Januari 2010 dan untuk tanggal pengirimannya juga 22 Januari 2010. FOB-nya destination dan pengirimannya melalui Tiki. Setelah itu kita klik 2 kali, lalu kita pilih meja kayu. Untuk kuantitinya tetap 1, lalu kita klik tab sampai bertambah pada baris berikutnya, lalu kita klik 2 kali, kita pilih lemari kayu. Untuk kuantitinya kita ubah menjadi 4. Setelah itu untuk nomor FP-nya kita ubah menjadi 01000011. Setelah itu untuk deskripsinya kita tulis pelanggan umum membeli barang dan dibayar secara tunai dengan nomor faktur SI001. Setelah itu, kita klik simpan dan tutup. Untuk selanjutnya, kita pilih aktivitas, lalu buku besar, lalu bukti jurnal umum. Setelah itu, kita ubah tanggalnya menjadi 23 Januari 2010. Lalu untuk deskripsinya, kita ubah menjadi Tuan Handika mengambil prive untuk keperluan pribadi. Setelah itu kita klik 2 kali, lalu kita cari prive Tuan Handika, lalu untuk jumlahnya kita isikan sebesar 2 juta. Lalu klik tab, lalu klik 2 kali, kita pilih kas dan bank, secara otomatis akan muncul 2 juta, lalu kita klik simpan dan tutup. Setelah itu kita pilih aktivitas, buku besar dan bukti jurnal umum. Lalu untuk tanggalnya kita ubah menjadi 24 Januari 2010. Untuk deskripsinya adalah menyelesaikan jasa reparasi lemari kayu kepada PT Bulan Bintang dan menagih klien. Setelah itu kita klik 2 kali, lalu kita pilih kas dan bank. Untuk jumlahnya kita isikan 15 juta. Lalu kita klik tab, lalu kita klik 2 kali, kita pilih pendapatan jasa, lalu kita klik simpan dan tutup. Transaksi selanjutnya yaitu tanggal 26 Januari 2010, penerimaan pembelian dengan transaksi menerima barang yang dipesan dari PT Abadi dengan nomor pemesanan PO 001, produk dikirim melalui Tiki. Langkah pertama yaitu pilih aktivitas, lalu pembelian, lalu penerimaan barang. Lalu untuk vendornya kita isikan PT Abadi, untuk receipt numbernya kita isikan PO 001,
dan receive date-nya kita isikan 26 Januari 2010 dan ship date-nya juga 26 Januari 2010 dan pengiriman melalui Tiki. Itemnya kita pilih meja kayu sebanyak 5. Lalu deskripsinya yaitu menerima produk atas yang dipesan ke PT Abadi untuk nomor transaksi pembelian PO 001. Selanjutnya kita simpan dan tutup. Karena terdapat kesalahan akun selisih yang belum tertagih, yang belum diisi, maka kita harus mengisi. Langkahnya kita klik persiapan, lalu preferensi, lalu pembelian. Lalu kita isikan harga pokok penjualan, lalu kita klik OK, lalu kita klik simpan dan tutup. Transaksi selanjutnya yaitu tanggal 27 Januari 2010, pengiriman penjualan. Transaksinya yaitu perusahaan mengirim lemari kayu sejumlah 1 ke pelanggan umum dengan nomor pengiriman pembelian DO 002. Produk dikirim pada tanggal itu juga. Pertama yaitu kita klik aktivitas, lalu kita pilih penjualan, lalu pesanan penjualan. Lalu untuk pelanggannya kita pilih pelanggan umum. Untuk delivery number-nya kita isikan DO 002, delivery date-nya kita isikan tanggal 27 Januari 2010. Lalu untuk pengirimannya melalui Tiki. Selanjutnya untuk itemnya kita memilih lemari kayu sejumlah 1. Lalu untuk deskripsinya kita isikan mengirimkan produk kepada pelanggan umum dengan nomor DO 002. Selanjutnya kita klik simpan dan tutup. Selanjutnya yaitu tanggal 31 Januari 2010 yaitu melakukan penyesuaian dengan beban penyusutan bangunan ruko untuk bulan ini yaitu 2 juta rupiah. Langkah pertama yaitu klik aktivitas, lalu kita pilih buku besar, lalu bukti jurnal umum. Lalu untuk tanggalnya kita ganti menjadi 31 Januari 2010. Untuk deskripsinya kita isikan penyesuaian. Lalu untuk akunnya, di bagian debit kita isikan beban penyusutan bangunan ruko sebesar 2 juta rupiah. Lalu di bagian kredit kita isikan akun akumulasi penyusutan bangunan ruko sebesar 2 juta rupiah. Sudah, selanjutnya kita simpan dan tutup. Klik laporan, daftar laporan untuk melihat hasil laporan. Ini melihat neraca saldo klasik. Untuk pertanggalnya kita isi dengan tanggal 31 bulan 1 tahun 2010. Kemudian di checklist klik OK. Berikut hasil neraca saldo klasik. Selanjutnya kita akan melihat laporan laba rugi standar. Dari tanggal 1 bulan 1 tahun 2010 sampai dengan tanggal 31 bulan 1 tahun 2010. Kemudian klik OK.
Berikut hasilnya. Selanjutnya kita akan melihat hasil laporan arus kas dengan menggunakan metode tidak langsung. Dari periode 1, 2010, sampai dengan periode 12, tahun 2010, kemudian di checklist, klik OK. Berikut hasilnya. Selanjutnya kita akan melihat laporan arus kas dengan menggunakan metode langsung. Dari periode 1, tahun 2010, sampai dengan periode 12 tahun 2010, kemudian klik OK. Berikut hasilnya laporan arus kas dengan menggunakan metode langsung.